presentasi kita kelompok kita. Yang pertama ada Denny Prianto, NIK 1902103. Ketiga Muhammad Sulaiman Lasmi, NIK 19021017. Saya Muhammad Iqbal Maulana, NIK 19021018. Saya Muhammad Fajar Siddiq, NIK 19021019. Saya nama Muhammad Diki Wahyudi, nomor NIK 1902104. dan saya sebagai moderator Muhammad Rizal Munana Saputra, NIK 19021027. Nah, di sini yang pertama saya akan jelaskan tentang kelistrikan bidang utama. Kelistrikan bidang utama apa sih? Kelistrikan bidang utama itu yaitu sistem semua instalasi listrik yang terletak pada voltage di kendaraan. Sistem ini berfungsi sebagai komponen tambahan untuk melengkapi fungsionalitas sebagai sebuah mobil. Bisa dikatakan kelistrikan budi ini memang memiliki pengaruh sehingga dengan adanya kelistrikan budi mobil atau motor dapat berfungsi dengan aman. Nah, apa sih komponen dan fungsi dari komponen bodi utama? Nah, ini gambarnya komponen dan fungsinya. Ada alternator, ada regulator, relay, indikator, ignition switch, khusus, signaling, dan terakhir baterai. Nah, yang bagian-bagian pada sistem kelistrikan bodi, yang pertama itu lampu kepala. Lampu ini ditempatkan di depan kendaraan. Lampu kepala berfungsi untuk menerangi jalan pada malam hari. Umumnya lampu kepala dilengkapi lampu jarak jauh dan jarak dekat. Nyala lampu jarak jauh dan jarak dekat dikontrol oleh dimmer switch. Lampu kepala menyala bersamaan dengan lampu belakang mulai saklar, tarik atau putar. Lampu kepala dipakai ada dua tipe, yaitu ceiling beam dan bola lampu. Jenis ceiling beam banyak dipakai pada kendaraan yang konstruksinya filamen, kaca dan reflektornya menjadi satu-satuan. Jadi bola lampu banyak digunakan sebagai lampu. Bisa kita lihat ada gambar di atas rangkaian lampu kepala dari mulai baterai, fuse, relay, kemudian langsung nyambung ke lampu kepala jarak jauh dan jarak pendek. Cara kerjanya yaitu saat saklar kombinasi dihidupkan ke salah satu rangkaian lampu kepala, maka arus listrik dari baterai atau aki akan mengalir ke saklar utama menuju saklar kombinasi dan masuk ke dalam relay. Akibatnya pada kumparan relay yang ada di antara terminal 85 dan 86 akan muncul gaya magnet. Gaya magnet yang dihasilkan kumparan tadi akan menarik saklar yang ada di dalam relay, sehingga arus listrik bisa mengalir melalui saklar tersebut. Dengan demikian, maka aliran listrik dari baterai akan mengalir langsung ke lampu kepala dan membuat lampu kepala menyala. Nah, lampu kepala mati akibatnya yaitu yang pertama saklar atau handle lampu kepala error. Yang kedua, soket lampu kepala lepas. 3, terdapat kabel yang putus. 4, relay head rusak. Yang kelima, relay atau fuse putus. Yang keenam, filamen lampu kepala jarak jauh atau jarak pendek putus. Langkah perbaikan. Yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Pertama, kita cek dan pastikan bahwa saklar headlamp dalam keadaan baik. Jika kotor, maka kita bersihkan dengan menggunakan amplas. Lalu kita cek pastikan bahwa soket headlamp dalam posisinya
Lampu kota mati penyebabnya adalah saklar lampu kota rusak atau kotor, soket lepas, kabel ada yang putus, spring kain putus, atau lampu kota itu sendiri yang rusak atau mati. Langkah perbaikannya adalah pastikan saklar kondisi baik, posisi soket benar atau tidak lepas, pastikan tidak ada kabel yang putus, pastikan fuse atau spring kain yang ada di fuse box tidak putus, dan cek pula lampu kota itu sendiri, pastikan filament lampu tidak putus. Jika putus maka akan hilang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu lampu tanda belok. Lampu tanda belok atau sen dan lampu obser adalah sistem tanda. Kami menggunakan komponen yang sama. Sistem ini terdiri atas 4 bola lampu berwarna kuning, yaitu 1 bola lampu kiri depan, 2 1 bola lampu kiri belakang, yang ketiga 1 bola lampu kanan depan, dan yang keempat 1 bola lampu kanan belakang. Agar sistem tanda ini berfungsi dengan baik, lampu-lampu tersebut harus dapat menyala dan bersedip sempurna, yaitu selama 1 menit adalah 60 kali kedipan. Hal ini bisa terjadi bila arus yang masuk ke bola lampu berupa arus putus hubung yang diperoleh dari alat atau pressure. Dan ini cara kerjanya lampu sen pada mobil. Saat kunci kontak off, maka arus dari baterai hanya sampai ke ignition dan tidak diteruskan ke input combination, sehingga lampu sen tidak akan menyala meski diaktifkan. Namun beda dengan hazard, ada satu inputan langsung dari baterai yang menunjukkan saklar kombinasi hazard, sehingga ketika hazard dihidupkan, maka keempat lampu sen akan berkedip secara bersamaan. Lampu sim atau lampu tanda belok mati, kemungkinan penyebabnya yaitu yang pertama yaitu 1 saklar dan soket rusak, yang kedua terdapat kabel yang putus, yang ketiga sekring ignition 1 putus, yang keempat sekring satu putus atau back putus, yang kelima pressure rusak, dan yang keenam lampu signal mati. Langkah perbaikannya yaitu yang pertama yaitu pastikan saklar dan soket dalam kondisi baik. Yang kedua, pastikan tidak ada kabel yang putus. Yang ketiga, cek sekring ignition 1 dari kemungkinan putus. Yang keempat, cek sekring X1 atau back dari kemungkinan putus. Dan yang kelima, pastikan pressure baik. Dan yang keenam, cek filament musik dari kemungkinan. Lampu rem pada kendaraan bermotor biasanya berwarna merah dan menyebabkan di bagian belakang yang menyatu dengan lampu kota atau posisi. Daya rem harus lebih bisa daripada lampu posisi, misalnya bola lampu 25 dengan tulisan 8 per 21 watt, 12 volt, berarti daya lampu kota yang membuat lampu rem 21 watt. Dengan tujuan pada saat lampu kota menyala dan diberikan pikiran, akan terjadi perubahan dengan lampu terlihat menyala dan terang. Lampu rem akan selalu menyala di jam saat hujan dan diinjak. Sangat kuat berjalan di atas atau tidak merem. Lampu rem adalah lampu peringatan yang menunjukkan bahwa sedang merem. Lampu rem ini juga terletak dalam Thailand, namun memiliki setelah lebih tinggi, sehingga meski lampu Thailand sudah menyala di saat rem diinjak, maka lampu Thailand tersebut akan lebih bersinar. Rangkaian lampu rem juga diletakkan menyatu dengan rangkaian lampu Thailand. Tapi ada model rangkaian beberapa mobil menggunakan sistem lampu Thailand 25 dan ada pula yang menggunakan model itu. Lampu rem mati, kemungkinan penyebabnya switch rusak, soket lepas, sekring stop putus, kabel ada yang putus, lampu rem mati atau rusak. Langkah perbaikan, cek sekring stop
rem masih mati, ganti lampu rem. Jadi jika sudah diganti tetap mati, maka kemungkinan besar switch rem yang rusak, gantilah. Lampu rem mundur, lampu mundur berfungsi di samping untuk memberi tanda mundur pada kendaraan yang berada di belakangnya. Juga berfungsi untuk menerangi bagian belakang mobil tersebut agar nyala lampu tersebut bisa dibedakan dengan lampu yang lain. Warna dari lampu mundur adalah putih supaya dapat terlihat jelas pada jarak yang cukup jauh dari lampu yang terpasang sebesar 23 watt. Lampu mundur hanya dapat menyala bila mesin hidup, kunci kontak on, dan gigi transmisi pada posisi mundur. Cara kerjanya yaitu dari baterai arus akan mengalir menuju kunci kontak. Saat kunci kontak off, arus akan berhenti sampai di sini. Ketika kunci on, arus akan mengalir menuju switch lampu mundur melewati sebuah spring. Diagnosis lampu mundur mati, periksa kondisi spring atau push. Periksa bola lampu mundur, periksa saklar atau fit lampu mundur, periksa bor dan jalur listrikan lampu mundur, perbaikan lampu mundur, pastikan saklar dan soket dalam kondisi baik, pastikan tidak ada kabel yang putus, cek filament lampu mundur dari kemungkinan putus. Terima kasih. Kami atas Ulangi sebenarnya. dan terima kasih dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat ilmunya bagi teman-teman. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.